Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Agustin dengan nomor NIM 232105010056, mahasiswa program studi perbankan syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPN. Nah, PPN ini adalah singkatan dari pajak pertambahan nilai, yang merupakan jenis pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa yang dilakukan di dalam wilayah Indonesia. PPN ini tergolong sebagai pajak tidak langsung, yang berarti beban pajak ini pada akhirnya akan ditanggung oleh konsumen, tetapi yang mengutik dan menyetorkan ke negara adalah pengusaha atau pedagang yang terdaftar sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Di sini ada PPN dikenakan pada setiap tahap produksi atau distribusi barang dan jasa yang memberikan nilai tambah pada setiap transaksi. Oleh karena itu, PPN sering disebut sebagai pajak yang dikenakan atas nilai tambah yang tercipta dalam proses produksi atau distribusi barang atau jasa. Selanjutnya ada dasar hukum PPN. Dasar hukum PPN di Indonesia adalah ada pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai, barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang yang mewah yang mulai berlaku pada 1 Juli 2010. Undang-undang itu menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang PPN dan PPNBM yang sebelumnya berlaku. Selanjutnya ada objek pajak. Objek pajak ini barang dan jasa yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku. Secara umum ada dua jenis objek pajak. Yang pertama itu ada barang kena pajak atau BKP. Barang yang dapat dikenakan PPN seperti barang konsumsi, barang modal, dan barang lainnya yang dijual atau diperdagangkan. Selanjutnya ada jasa kena pajak atau JKP. Jasa ini jasa yang dapat dikenakan PPN seperti jasa konsultasi, jasa transportasi, jasa rekayasa, dan jasa lainnya yang diberikan oleh pengusaha. Namun, tidak semua barang dan jasa itu dikenakan PPN. Ada barang dan jasa yang dikenakan PPN atas dasar pengecualian atau yang bersifat bebas PPN. Misalnya itu ada barang dan jasa tertentu yang dikecualikan dari PPN, seperti barang kebutuhan pokok seperti beras, garam, sayuran, jasa pendidikan, layanan kesehatan, dan sebagainya. Lalu ada barang ekspor, seperti barang yang diekspor ke luar negeri tidak dikenakan PPN di Indonesia. Selanjutnya ada subjek PPN. Subjek PPN ini adalah pihak yang wajib melakukan pungutan, pelaporan, dan penyetoran PPN. Subjek PPN ini terdiri dari pengusaha kena pajak, konsumen. Di sini pengusaha kena pajak itu setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha yang menghasilkan barang atau jasa yang dikenakan PPN. PKP wajib memungut PPN dari konsumen dan menyetorkan ke kas negara. Pengusaha yang terdaftar sebagai PKP berhak untuk mengakreditkan PPN yang telah dibayarkan pada pembelian barang dan jasa yang digunakan dalam kegiatan usahanya. Selanjutnya, konsumen. Konsumen ini sebagai pihak yang membeli barang atau jasa. Konsumenlah yang pada akhirnya menanggung beban PPN. Namun, PPN ini dibayar oleh konsumen kepada PKP sebagai penjual barang atau jasa. Selanjutnya ada tarif PPN. Tarif PPN di Indonesia adalah 11% sejak 1 April 2022. Tarif itu dikenakan atas nilai transaksi atau harga jual barang atau jasa. Misalnya
Jika sebuah barang dijual seharga 100.000, maka PPN yang dikenakan adalah 11.000. Jadi itu 11%-nya dari 100.000 itu, sehingga barang yang tersebut menjadi 111.000. Selanjutnya ada mekanisme PPN. Proses PPN pada dasarnya mengikuti mekanisme yang dikenal dengan istilah sistem pajak bertingkat, di mana setiap kali terjadi transaksi jual beli barang atau jasa, PPN ini dikenakan pada setiap tahap dari rantai produksi dan distribusi. Di sini ada langkah-langkah dasar dalam mekanisme PPN. Yang pertama itu pengusaha. Pengusaha ini PKP ya, menjual barang atau jasa ke pengusaha B dan mengenakan PPN sebesar 11% dari harga jual barang jasa tersebut. Selanjutnya PKPB ini membeli barang atau jasa dan membayar PPN kepada PKPA. Namun PKPB ini mengakreditkan PPN yang dibayarkan pada PKPA tersebut sebagai PPN yang dibayar di muka. Selanjutnya PKPB ini menjual barang atau jasa kepada konsumen akhir dan mengenakan PPN sebesar 11% atas harga jual barang atau jasa tersebut. Lalu PKB ini menyetorkan PPN yang dipungut dari konsumen akhirnya PKB ini menyetorkan PPN yang dipungut dari konsumen akhir kepada negara setelah dikurangi dengan PPN yang dibayarkan pada tahap pembelian. Jadi selisih antara PPN keluaran dan PPN masukan adalah jumlah PPN yang harus disetor ke kas negara. Selanjutnya ada pajak masukan dan pajak keluaran. Pajak masukan ini PPN yang dibayarkan atau terutang oleh PKP pada saat melakukan pembelian barang atau jasa untuk keperluan usahanya. PPN ini masukan ini dapat diakreditkan dengan PPN keluaran pada saat PKP menjual barang atau jasa. Selanjutnya pajak keluaran. Pajak keluaran ini merupakan PPN yang dipungut oleh PKP pada saat menjual barang atau jasa kepada konsumen. PPN keluaran ini harus disetor ke negara setelah dikurangi dengan PPN masukan. Selanjutnya ada pengusaha kena pajak dan non kena pajak. PKP yaitu pengusaha yang omsetnya tahunan mencapai batas tertentu, misalnya 48 miliar, wajib terdaftar sebagai PKP yang memungut PPN dari konsumen. Pengusaha PKP ini dapat mengakreditkan PPN masukan yang dibayar atas pembelian barang dan jasa yang digunakan dalam kegiatan usaha mereka. Selanjutnya ada pengusaha non kena pajak. Pengusaha yang omsetnya di bawah batas yang ditentukan tidak wajib mendaftar sebagai PKP. Pengusaha non PKP ini tidak dapat mengakreditkan PPN masukan dan tidak wajib memungut PPN atas barang atau jasa yang mereka jual. Selanjutnya itu ada PPN dalam transaksi ekspor. Barang yang diekspor ke luar negeri dibebaskan dari PPN, dikenakan dengan istilah 0% PPN. Hal itu bertujuan agar produk yang diekspor tidak dikenakan pajak yang akan memberatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Namun pengusaha yang melakukan ekspor tetap berhak untuk mendapatkan pengembalian PPN masukan yang telah dibayarkan atas barang atau bahan baku yang digunakan dalam proses produksi barang ekspor. Selanjutnya ada PPN atas penjualan barang mewah, yaitu PPN BM. Itu ya, selain PPN, itu ada juga pajak yang dikenakan khusus untuk barang-barang mewah yang disebut pajak penjualan atas barang mewah. PPN BM. Beberapa barang yang dikenakan PPN BM adalah kendaraan bermotor yang mewah, barang elektronik yang premium, dan perhiasan. Selanjutnya ada penyusutan PPN dan pengembalian pajak. Dalam beberapa situasi itu
Pengusaha yang memiliki PPN masukan lebih besar dari PPN keluaran yang dipungut berhak untuk mengajukan permohonan pengembalian pajak atau pengembalian PPN. Ini berlaku untuk pengusaha yang mengekspor barang atau memiliki kelebihan PPN masukan. Selanjutnya ada sanksi dan pemeriksaan PPN. PPN yang dipungut atau disetorkan dengan benar dapat dikenakan sanksi administratif, termasuk denda atau bunga. Pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengusaha yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan. Jadi kesimpulannya, PPN adalah salah satu jenis pajak yang diterapkan pada konsumen barang dan jasa di Indonesia yang dikenakan pada setiap tahap rantai produksi dan distribusi barang atau jasa. PPN adalah pajak yang dibebankan kepada konsumen, tetapi pemungutnya dilakukan oleh pengusaha terdaftar PKP yang wajib melaporkan dan menyetorkan PPN yang dipungut ke negara. PPN adalah bagian terpenting dari sistem perpajakan Indonesia yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Selanjutnya ada tujuan adanya PPN ini adalah untuk memberikan pemasukan nega. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah salah satu jenis pajak yang paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari kan. Bahkan tanpa kita sadari, setiap kali kita berbelanja pada berbelanja barang di supermarket, makan di restoran, dan atau membeli produk digital, biasanya ada tambahan biaya yang tertulis kecil di struk, itu PPN. Nah, meskipun kelihatan kecil dan sederhana, PPN ini sebenarnya punya peran besar banget dalam perekonomian negara. PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. Selanjutnya maaf ya, ada yang lupa. Ada sejarah perkembangan PPN di Indonesia. Kalau dilihat dari timeline sejarah, PPN ini sudah mengalami beberapa kali perubahan sejak pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Nah, sejak itu undang-undang itu sudah direvisi beberapa kali. Pada tahun 1994, 2000, 2009 masuk lagi ke UU Cipta Kerja tahun 2020 dan terakhir ke UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU HPP tahun 2021 agar aturannya perpajakan bisa mengikuti perkembangan ekonomi, industri digital dan struktur konsumen masyarakat yang terus berubah walau sudah berubah berkali-kali. Ada perubahan penting terjadi melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang sudah saya sebutkan tadi dan Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU HPP tahun 2021 yang mengubah besaran tarif serta ketentuan teknis lainnya. Melalui UU HPP, tarif PPN yang sebelumnya 10% berubah menjadi 11% per April 2022 dan ditetapkan akan naik kembali menjadi 12% mulai tahun 2025. Perubahan tarif ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat struktur fiskal. Selanjutnya pastikan kalian bertanya siapa yang memungut PPN. PPN ini dipungut oleh PKP, pengusaha kena pajak. Syarat-syarat yang menjadi PKP ini yaitu omset 500 juta per tahun setelah Undang-Undang HPP. Yang kedua, wajib membuat faktur pajak elektronik, dan selanjutnya yang memungut PPN adalah bendahara pemerintah, yaitu saat membeli barang atau jasa dari rekanan dan toko retail tertentu, misalnya minimarket dan supermarket, dipungut melalui struk PPN. Selanjutnya itu ada tarif PPN. Nah, tarif PPN ini kan sudah dijelaskan tadi 11% sejak 1 April 2022 dan menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Dan ada tarif
khusus yaitu 0% untuk ekspor BKP atau JKP dan 2% atau 3% atau bahkan 1,1% untuk PPN final yaitu usaha tertentu. Nah, tarif berbeda atau barang atau jasa tertentu sesuai dengan kebijakan pemerintah. Selanjutnya itu ada mekanisme pemungutan PPN, pajak masukan dan pajak keluaran. Nah, di sini ada faktur pajak. Faktur pajak ini yaitu dokumen resmi pemungutan PPN dan PKP. Nah, isi dari faktur pajak itu yang pertama ada identitas penjual dan pembeli (NPWP), jenis barang, harga jual, jumlah PPN, dan nomor seri faktur pajak. Faktur pajak ini dibuat melalui e-faktur. Selanjutnya ada PPN final ya guys. Oke, selanjutnya ada PPN final. Nah, PPN final ini dengan tarif khusus tanpa mekanisme kredit PM sampai PK. Nah, contohnya itu jasa konstruksi, penjualan aset tertentu, usaha mikro dan omset tertentu yang memilih skema final. Selanjutnya itu ada PPN dan komersi. Nah, seperti belanja online, marketplace dikenai PPN, barang kena PPN terkena tarif umum. Platform wajib menampilkan PPN 11% di invoice. Untuk impor digital seperti Netflix, Google, Steam, dan lain-lain ada PPN 11% impor jasa digital. Nah, selanjutnya itu ya ada keunggulan sistem PPN. Nah, keunggulan itu ada 4 ya enggak. Di sini saya akan menyebutkan 4. Yang pertama, menghindari pajak berganda, adil pada setiap mata rantai, transparan karena ada faktur pajak dan tidak mudah dihindari. Nah, selanjutnya itu ada kelemahan PPN. Kelemahan PPN ini menambah harga barang bagi konsumen, administrasi rumit bagi PKP kecil, dan berpotensi fraud atau faktur fiktif jika tidak diawasi. Selanjutnya itu ada isu terbaru PPN di Indonesia. Kenaikan tarif PPN dari 11 ya seperti tadi yang saya jelaskan, kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 20% mulai 2025 ya. Nah, yang kedua, rencana pemerintah menerapkan tarif berbeda untuk barang mewah dan barang esensial. Selanjutnya ada integrasi sistem e-faktur, DJB online dan e-billing. Nah, selanjutnya ada fungsi PPN ya. PPN ini memiliki beberapa fungsi penting dalam sistem perpajakan, ya, antara lain sebagai sumber pendapatan negara, yaitu merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang signifikan sebagai pajak konsumen. PPN ini memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara, terutama karena diterapkan di seluruh lapisan masyarakat dan sektor ekonomi. Selanjutnya, mengatur konsumsi dan ekonomi. PPN juga berfungsi sebagai instrumen kebijakan ekonomi yang dapat digunakan untuk mengatur konsumsi dan daya beli masyarakat. Misalnya dengan membebaskan atau menekan tarif rendah untuk barang-barang tertentu. Pemerintah bisa mendorong konsumsi barang-barang yang dianggap penting atau bermanfaat untuk masyarakat dan mendorong pengembangan industri. Dengan adanya PPN yang dapat dikreditkan oleh pengusaha, maka industri tidak akan terbebani oleh pengusaha. Maka pajak yang dikenakan pada pembelian bahan baku atau barang modal, hal ini bisa merangsang pengusaha untuk terus berkembang dan berinvestasi. Selanjutnya itu ada penyerahan barang dan jasa yang tidak kena PPN. Seperti PPN 0% yang tadi saya jelaskan. Yang pertama itu ada jasa pendidikan informal dan non formal seperti pendidikan di sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan lainnya tidak dikenakan PPN. Selanjutnya ada jasa kesehatan, layanan kesehatan yang disediakan oleh fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik, dokter, itu tidak dikenakan PPN. Nah, itu untuk menjaga akses layanan kesehatan tetap terjangkau. Selanjutnya ada barang kebutuhan pokok. Barang-barang yang tergolong kebutuhan pokok yaitu seperti beras, sayuran, garam, dan bahan dapur lainnya
dibebaskan dari PPN untuk menjaga daya beli masyarakat. Selanjutnya ada jasa sosial. Beberapa jasa sosial atau amal yang dilakukan oleh lembaga sosial yang dibebaskan dari PPN. Nah, selain itu ada penyetoran dan pelaporan PPN. Setiap pengusaha kena pajak wajib menyetorkan PPN yang dipungut kepada kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos. Penyetoran ini dilakukan paling lambat itu 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pelaporan PPN juga harus dilakukan setiap mulai bulan. Surat pemberitahuan SPT PPN yang terdiri dari SPT PPN masa. Itu dilaporkan setiap bulannya oleh PKP untuk menginformasikan jumlah PPN yang dipungut dan harus disetorkan. Nah, SPT ini juga mencakup jumlah pajak yang dikreditkan dan yang dipungut dari konsumen. Selanjutnya SPT PPN tahunan dilaporkan oleh PKP untuk menginformasikan seluruh transaksi PPN dalam setahun serta menghitung dan menyelesaikan kewajiban pajak tahunan. Selanjutnya di sini Nah, di sini ada kesimpulan tambahan. PPN adalah pajak konsumsi yang memiliki peran penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Pajak ini dikenakan pada transaksi barang dan jasa dengan mekanisme bertingkat yang memungkinkan setiap pengusaha mengakreditkan pajak yang telah dibayar pada pembelian barang atau jasa. Selain itu, sebagai sumber penerimaan negara, PPN juga berfungsi untuk mengatur konsumen dan daya beli masyarakat. Pemerintah juga berusaha memperluas jangkauan PPN dengan menerapkan kebijakan untuk e-komersi dan memperkenalkan pengembalian pajak dalam situasi tertentu. Jadi PPN bukan hanya sekedar kewajiban bagi pengusaha, tetapi juga sarana penting untuk menjaga keseimbangan ekonomi dari fiskal negara. Meskipun terkesan rumit, pemahaman yang baik tentang PPN akan membantu pengusaha mengelola kewajiban pajaknya dengan lebih efisien dan mengurangi potensi risiko umum. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.